Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai efektif review materi dan review webinar dengan tema pembangunan infrastruktur prioritas di daerah. Laporan ini sebagai ujian tengah semester mata kuliah ekonomi dan pengembangan wilayah. Latar belakang ekonomi wilayah melibatkan studi perilaku ekonomi di tingkat lokal, mempertimbangkan wilayah geografis seperti pedesaan, perkotaan, dan metropolitan. Menurut Henderson 2018, analisis dalam bidang ini membahas regulasi dan interaksi sumber daya, produksi, distribusi, dan konsumsi dalam konteks geografis yang spesifik. Lalu rumusan masalah, di sini ada 8. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan definisi ruang lingkup serta teori ilmu ekonomi wilayah. Yang kedua, apa yang dimaksud definisi ruang lingkup peranan dan teori ilmu kewilayahan. Yang ketiga, bagaimana kebijakan terkait ekonomi pengembangan wilayah. Yang keempat, apa saja teori yang digunakan dalam menganalisis pemilihan lokasi. Yang kelima, apa saja faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi. Yang keenam, apa peran wilayah sebagai pusat pertumbuhan. Lalu, apa saja teori yang dan konsep alat analisis dalam ekonomi wilayah. Dan yang kedelapan, apa yang dimaksud definisi teori dan konsep basis ekonomi. Yang pertama itu ilmu ekonomi wilayah. Definisinya merupakan cabang dari ilmu ekonomi mendalami perilaku ekonomi di level lokal dengan fokus pada sumber daya, produksi, distribusi, dan konsumsi dalam konteks geografis menurut Krugman dan Venables tahun 2016. Ruang lingkup dan peranan ekonomi wilayah sangat luas dan meliputi berbagai aspek ekonomi di tingkat lokal. Ini termasuk analisis pola industri, pasar tenaga kerja, distribusi pendapatan, dan kebijakan pembangunan regional. Lalu ruang lingkup dan peranan ilmu ekonomi wilayah berpengaruh pada faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika ekonomi di suatu wilayah seperti faktor geografis dan lokasi, kebijakan pemerintah, infrastruktur dan teknologi, faktor sosial dan budaya. Lalu berdasarkan teori ilmu ekonomi wilayah terbagi menjadi tiga, yaitu ada teori lokasi, yang kedua teori pertumbuhan ekonomi wilayah, dan yang ketiga teori klaster dan keunggulan kompetitif. Lalu kita masuk ke dalam ilmu kewilayahan. Definisinya, ilmu kewilayahan berfokus pada bagaimana ruang digunakan, diorganisir, dan dikelola oleh manusia, serta bagaimana ruang tersebut mengalami dinamika akibat pengaruh internal maupun eksternal. Secara konseptual, wilayah dapat dipahami sebagai sebuah entitas yang dimiliki karakteristik tertentu yang membedakan dari wilayah lainnya. Lalu ruang lingkup dan peran ilmu kewilayahan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan wilayah sebagai satuan geografis, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Secara umum, ilmu kewilayahan mempelajari hubungan antara manusia dan ruang dalam konteks perencanaan, pengelolaan, serta pengembangan wilayah. Lalu ruang lingkup ilmu kewilayahan sangat luas dan mencakup berbagai aspek, di antaranya aspek geografis, sosial dan budaya, ekonomi, politik dan administratif, serta lingkungan dan keberlanjutan. Lalu berdasarkan teori, menurut PP nomor 47 tahun 97 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang sudah diganti PP baru tahun 2027, wilayah adalah ruang yang meraup persatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Lalu ada kebijakan dalam ekonomi pengembangan wilayah. Kebijakan terkait ekonomi pengembangan wilayah adalah kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di suatu wilayah tertentu melalui berbagai pendekatan mulai dari infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, hingga pemberdayaan sektor-sektor ekonomi yang ada. Beberapa kebijakan umum yang sering diterapkan dalam pengembangan ekonomi wilayah antara lain pembangunan infrastruktur, pemberdayaan SDM, insentif untuk investasi, pemberdayaan sektor unggulan lokal, desentralisasi dan otonomi daerah, pengembangan ekonomi berkelanjutan, dan program kemitraan dan kolaborasi. Lalu ada teori analisa dan pemilihan lokasi. Yang pertama, teori klasik yang sering digunakan dalam menganalisis pemilihan lokasi mencakup beberapa pendekatan yang telah dikembangkan oleh para ahli dalam bidang geografi, ekonomi, dan manajemen. Berikut beberapa teori klasik, yaitu ada teori lokasi pertanian, teori lokasi industri, lalu teori tempat sentral, teori lokasi perdagangan, dan teori lokasi sumber daya alam. Lalu ada teori yang kedua, yaitu aglomerasi. Teori aglomerasi menyatakan bahwa konsentrasi kegiatan ekonomi di suatu wilayah dapat menciptakan keuntungan bersama yang tidak dapat diperoleh jika kegiatan tersebut tersebar. Pada prinsipnya, teori aglomerasi diantaranya yaitu ekonomi lokalisasi, ekonomi urbanisasi, spillover pengetahuan, penghematan biaya, dan akses ke pasar dan tenaga kerja.
Lalu ada teori klaster yang merupakan konsentrasi perusahaan dan institusi yang saling terkait dalam suatu wilayah geografis, di mana interaksi dan kolaborasi antar pelaku ekonomi menciptakan keunggulan kompetitif. Pada prinsip utama, teori aglomerasi diantaranya keterkaitan industri, inovasi dan pengetahuan, kolaborasi dan kompetisi, dukungan infrastruktur dan kebijakan, lalu keunggulan kompetitif. Lalu ada teori urbanisasi, yang merupakan proses perpindahan penduduk dari desa ke kota yang dipengaruhi oleh faktor penarik, seperti kesempatan kerja dan fasilitas hidup yang lebih baik, serta faktor pendorong seperti keterbatasan lapangan pekerjaan di desa. Prinsip utama teori urbanisasi diantaranya adalah faktor penarik, faktor pendorong, dampak urbanisasi, dan pola urbanisasi. Lalu ada faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi adalah keputusan strategis yang memiliki dampak jangka panjang terhadap keberhasilan suatu aktivitas ekonomi, baik itu industri, pertanian, perdagangan, atau jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi sangat beragam. Di antaranya ada faktor ekonomi, sumber daya alam, faktor pasar, faktor infrastruktur, faktor sosial budaya, lingkungan, dan kebijakan pemerintah. Lalu ada peran wilayah sebagai pusat pertumbuhan. Menurut teori growth pole, pertama kali dikembangkan oleh Frances Peru tahun 1950 yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak terjadi secara seragam di seluruh ruang, melainkan berpusat pada lokasi tertentu yang memiliki industri utama atau perusahaan besar yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Lalu ada juga menurut Hirschman yang dilanjutkan oleh para pusat pertumbuhan bisa menghasilkan efek penyebaran positif berupa aliran inovasi, tenaga kerja, dan peningkatan infrastruktur ke wilayah sekitar. Lalu teori dan konsep pada alat analisis ekonomi wilayah. Ya, yang pertama ada autokorelasi spasial yang merupakan konsep dasar dalam statistik spasial yang menunjukkan sejauh mana suatu fenomena memiliki keterkaitan antar lokasi. Artinya, apakah nilai-nilai dari suatu variabel di lokasi tertentu saling terkait atau serupa dengan nilai-nilai di lokasi terdekatnya. Pada autokorelasi terdapat tiga jenis, yaitu yang pertama autokorelasi positif, autokorelasi negatif, dan tidak ada autokorelasi. Lalu terdapat pula ukuran statistik pada autokorelasi spasial, diantaranya Morans I, GIRSI C, Local Indicator of Spatial Association, and GETIS or G. Lalu ada keunggulan komparatif pengembangan wilayah, yang merupakan teori ekonomi yang dikembangkan oleh seorang pemikir ekonomi klasik yaitu David Ricardo. Dalam konteks pengembangan wilayah, keunggulan komparatif menjadi dasar untuk spesialisasi regional, pengalokasian sumber daya secara efisien, dan pembangunan berbasis potensi lokal. Lalu ada location quotient, adalah nilai yang digunakan dalam ekonomi dan geografis untuk mengukur konsentrasi relatif dari suatu aktivitas. Metode ini menggunakan perbandingan nilai tambah atau lapangan kerja suatu sektor wilayah kita dengan nilai tambah atau lapangan kerja di sektor yang sama di tingkat nasional. Metode Hasil metode ini adalah nilai LQ. Apabila nilai LQ lebih besar dari satu, maka sektor tersebut merupakan sektor basis. Jika LQ kurang dari satu, maka sektor tersebut merupakan sektor non-basis. Peran penting location quotient di Indonesia adalah identifikasi wilayah unggulan, lalu ada pengembangan kawasan ekonomi khusus, perencanaan industri berbasis potensi daerah, dan evaluasi kinerja ekonomi daerah. Lalu ada shift share. Teknik analisis ini membagi pertumbuhan sebagai perubahan di suatu variabel wilayah, seperti kesempatan kerja, nilai tambah, pendapatan atau output selama kurun waktu tertentu menjadi pengaruh-pengaruh pertumbuhan nasional and industry mix M dan keunggulan kompetitif C. Kemampuan teknik analisis ini untuk memberikan dua indikator positif yang berarti bahwa suatu wilayah mengadakan spesialisasi di sektor-sektor yang berkembang secara nasional dan bahwa sektor-sektor dari perekonomian wilayah telah berkembang lebih cepat daripada rata-rata nasional untuk sektor-sektor itu. Tidaklah lepas dari kekurangan-kekurangan dan keterbatasannya. Lalu, teori basis ekonomi, menurut Tishman tahun 1998, sektor basis adalah sektor yang menghasilkan barang dan jasa yang diekspor keluar daerah, sehingga menciptakan pendapatan baru yang dapat memicu pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Konsep basis ekonomi, yang pertama adalah sektor basis yang mencakup industri, yang kedua sektor non-basis yang berfungsi memiliki kebutuhan lokal, dan ketiga faktor pendukung. Model basis ekonomi Tibet menjelaskan bagaimana individu dan perusahaan memilih lokasi berdasarkan preferensi mereka terhadap berbagai layanan publik dan pajak yang ditawarkan pemerintah daerah. Lalu kita masuk ke studi kasus beberapa yang keterkaitan dengan ekonomi pengembangan wilayah. Yang pertama ada dinamika pertumbuhan ekonomi regional Jawa Timur.
SWP 4. Yakni dari hasil analisisnya menunjukkan bahwa Kabupaten Jember dan Situbondo masuk dalam kategori daerah berkembang cepat, sedangkan Kabupaten Bondowoso masuk dalam kategori daerah relatif tertinggal. Kabupaten Jember menjadi pusat pertumbuhan SWP 4 Jawa Timur karena memiliki fasilitas terbanyak. Sektor pertanian menjadi sektor basis di masing-masing wilayah dan memiliki keunggulan kompetitif tertinggi di antara sektor lain di ketiga kabupaten yang berada pada SWP 4 Jawa Timur. Lalu studi kasus yang kedua ada analisis basis ekonomi Kabupaten Banyumas tahun 2015 sampai 2019. Menurut laporan industri pengolahan, di Banyumas mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan kontribusi terhadap produk domestik regional meningkat dari 12% menjadi 15% dalam periode yang sama. Lalu dalam periode 2015 sampai 2019, jumlah kunjungan wisatawan ke Banyumas meningkat pesat, mencapai lebih dari 1 juta pengunjung pada tahun 2019. Hal ini mampu menciptakan lapangan kerja baru seperti jasa penjualan sekitar 8%. Ada ketimpangan pembangunan berwilayah pengembangan di Provinsi Papua Barat dan mengatasi ketimpangan ini perlu meningkatkan infrastruktur pembangunan jalan yang bukan wilayah dalam kota sehingga ekonomi dapat terdistribusi merata membuka sumber daya alam supaya daerah yang memiliki kekayaan alamnya tidak hanya berkontribusi pada PDRB melainkan juga meningkatkan kesejahteraan harus tepat. Lalu ada studi aglomerasi industri pengolahan wilayah Kabupaten Jember tahun 2019 sampai 2015. Hasilnya diketahui bahwa dari segi kekuatan aglomerasi terdapat penurunan wilayah aglomerasi di semua kecamatan dan ini menandakan adanya perubahan dalam dinamika industri dan persaingan di pasar. Lalu dari hasil analisis juga bahwa konsentrasi spasial dihasilkan melalui pengaruh aglomerasi yang disebabkan oleh penghematan lokalisasi di mana keberadaan industri yang berdekatan menawarkan efisiensi biaya dan distribusi. Lalu selanjutnya ada review mengenai webinar diskusi ekonomi regional dengan tema pembangunan infrastruktur prioritas di daerah. Saya mengambil judulnya pembangunan infrastruktur dan penataan wilayah dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi daerah yang dipaparkan oleh Pak Adiman Fahlan hari Danang. Dalam paparannya, isinya yaitu pentingnya pendapatan asli daerah dan dana transfer pemerintah daerah terhadap belanja infrastruktur daerah. Ini menggambarkan ketergantungan ekonomi yang terus-menerus dari pemerintah daerah pada dukungan pemerintah pusat. Pembangunan infrastruktur di Indonesia membutuhkan sistem redistribusi dana transfer antar pemerintah yang dirancang khusus untuk kabupaten dan sistem regulasi yang kuat. Untuk mengurangi kesenjangan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut, untuk pemulihan ekonomi, pentingnya pembangunan infrastruktur di berbagai lokasi sehingga mendorong pusat-pusat kegiatan baru atau polycentricity. Lalu kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan menjadi prioritas bagi setiap negara termasuk Indonesia. Namun dalam realitasnya terdapat kesenjangan perkembangan ekonomi antar wilayah. Beberapa daerah mengalami pertumbuhan yang pesat sementara daerah lainnya masih tertinggal. Ketimpangan ini berdampak pada berbagai aspek seperti meningkatnya angka kemiskinan, migrasi penduduk ke kota besar, dan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Salah satu aspek krusial dalam ekonomi pengembangan wilayah adalah pemilihan lokasi karena penentuan lokasi yang tepat bisa memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi ketimpangan antar daerah. Misalnya penempatan kawasan industri, pusat logistik, atau zona ekonomi khusus harus direncanakan dengan cermat sehingga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Ini merupakan beberapa daftar pustaka yang saya gunakan dalam penulisan laporan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada saran atau pertanyaan, mohon disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.